Karakter syariatnya Nabi Musa itu dibangun di atas prinsip azimah. Azimah itu kenceng, syariatnya itu kenceng. Umpamanya gini, contoh. Zaman dulu kalau ada orang melakukan kesyirikan, itu tobatnya bukan sekedar istighfar, tapi bunuh diri. Ya, dibunuh oleh orang yang tidak melakukan syirik. Dibunuh. Pernah di satu masa ada 70 orang yang melakukan kesyirikan. Itu diadepi oleh orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, langsung ditusuk perutnya. Itu satu-satunya cara tobat di zaman Nabi Musa. Nanti jangan bisa lihat di dalam Quran. Itu satu contoh. Ada contoh yang lain. Kalau ada baju kena najis di zaman syariatnya Nabi Musa, itu tidak bisa dicuci bajunya. Tapi yang kena najis itu harus dipotong, ditambal dengan kain lain yang suci. Maka banyak tambalan tuh nanti, kalau kena najis nggak bisa dicuci. Itu namanya azimah, Bu. Azimah itu kenceng gitu ya. Jadi tabiat syariat itu kenceng. Kalau syariatnya Nabi Isa itu dibangun di atas rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ringan semua diringankan Allah. Jadi sebaliknya dengan syariatnya Nabi Musa. Kebalikannya 180 derajat. Nabi Isa itu terkenal sebagai orang yang rahim sekali. Rahim itu maksudnya sangat lembut. Tidak bisa marah dengan umatnya, Bu. Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sampai ketika umatnya melakukan kesyirikan, Nabi Isa itu masih memintakan ampunan kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, sedangkan syariat Nabi Muhammad itu wasatiyah, pertengahan. Ada azimahnya, ada rukhsahnya. Ada azimahnya, ada rukhsahnya. Satu contoh ya. Dalam syariat Nabi Muhammad ada hukuman mati kan? Ada hukuman mati bagi para pelaku pembunuhan sengaja. Itu pilihan pertama dihukum mati, kecuali keluarganya memaafkan, minta tebusan, maka bisa diganti dengan 100 ekor onta. Tapi kalau tidak dimaafkan, maka dia dihukum mati. Pertengahan dia. Jadi keras sekali tidak, lembut sekali juga tidak. Ini namanya moderat di sini nih. Jadi kapan kita kenceng, kapan kita lembut, itu tergantung kondisinya. Coba perkataan Rasulullah ini, mungkin akan dianggap sebagian orang tuh Rasul itu radikal. Saya contohkan ya. Usamah itu datang. Usamah, bukan Usamah bin Laden ya. Usamah bin Zaid bin Harisah, cucu angkatnya Rasulullah, anaknya Zaid bin Harisah. Dulu Zaid itu dinisbatkan dengan Rasul, Zaid bin Muhammad. Tapi ketika turun ayat 4 surat Al-Ahzab, yang begitu tidak boleh kata Allah menisbatkan anak angkat kepada orang yang angkat, maka dinisbatkan pada ayahnya, Zaid bin Harisah. Nah, Zaid itu punya anak namanya Usamah. Karena cucu, maka Rasul itu mencintai Usamah itu seperti cucu sendiri, seperti cucu kandung. Nah, Usamah datang membawa misi yang dititipkan oleh Bani Ghamidiyah. Dia minta satu kaum, satu kabilah, bukan Bani Ghamidiyah, Bani Makhzum. Ada seorang wanita mencuri kalung tetangganya. Karena kabilah Bani Makhzum itu kabilah bangsawan, orang-orang terhormat, Bu. Ada kasus pencurian begitu kan memalukan sekali. Kalau tersiar di seluruh Quraisy maka akan malu. Maka Usamah diutus agar minta kepada Rasul dispensasi. Bahasanya rukhsah, keringanan. Usamah matur sama Rasul, menyampaikan kasusnya. Itu Rasul marah. Bukan memaafkan, marah Rasul. Rasul mengatakan begini, innama ahlaka man kana qablakum idza saraka fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd wa idza saraka 'alaihim asy-syarif tarakuhu. Yang membinasakan, yang merusak umat-umat sebelum kalian itu adalah kalau ada orang lemah mencuri, mereka rame-rame menghukum. Tapi kalau yang mencuri bangsawan, mereka membiarkan, tidak menghukum. Yang begitu merusak umat sebelum kamu. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Ini kata Rasulullah, kalau seandainya Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Radikal kan?
Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Ini urusan syariat. Mana yang mesti tegas, mana yang kita maafkan, itu ada kondisinya, ada situasinya. Maka jangan mengatakan Rasul itu orangnya lembut, berhenti di situ tok, nggak boleh. Rasul itu kadang tegas, kadang lembut, tergantung sikotnya. Jangan diambil sepotong ya. Karena begitu tabiat syariat Muhammad itu moderat, wasatiyah. Dia pertengahan antara syariatnya Nabi Musa dan syariatnya Nabi Isa. Dia jalan tengah. Nah ini kita harus pahami. Itulah makna moderasi. Jadi moderat itu bukan orang yang kemudian setiap ada kesalahan dimaafkan, itu bukan orang moderat, itu orang lemah justru. Paham? Ini ada orang yang mencuri, merampok, memperkosa, terus dimaafkan, Bu. Loh, ya jadi presiden buruk, no, nanti orang akan melakukan itu semua tanpa hukuman kan? Maka di masa Rasul orang yang begitu itu, Bu, dipotong tangan kakinya. Di masa Rasul. Tujuannya apa? Memberikan satu efek jera agar kasus begitu tidak terjadi. Saya kalau ngantar jamaah mampir di Masjid Qisas, saya ceritakan di sini tempat orang dipotong lehernya, dipotong tangannya. Itu sering Pak Ustadz, jarang. Jarang kasus begitu terjadi di Saudi. Kenapa jarang? Karena hukumnya ditegakkan betul. Kenapa di sini kasus pembunuhan hampir tiap saat ada? Karena tidak ada hukuman yang menjerakan.